Selamat pagi. Ora melu mandiri to, Sin? Apa, Mbak? Ora melu mandiri to? Mandiri apa? Selamat pagi, Kak Mandiri. Thank you. Halo, suaraku terdengar nggak? Selamat pagi, Kak Rina. Apakah suara saya terdengar? Iya, alhamdulillah jelas. Oke, terima kasih. LMS aman nggih? Siap, masuk. LMS aman nggih? Aman. Insya Allah. Assalamualaikum, Kak Chandra. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Agus. Selamat Sudah pagi. sarapan? Sudah. Wis ngeterke anake Mbak mau esuk sarapan. Sudah ngopi toh, Teputi, Pak? Kak Agus. Di rumah. Di rumah. Wis ngeterke les apa? Ekstra anake mau. Aman, berarti aman. Aman. Baru berapa ini? 6 orang. Ya, 6. Baru berenam. Kita tunggu 5 menit lagi. Sampai nanti berapa orang ya? Paling nggak 10 lah. Selamat pagi, Kak Tanta.
Nih kakak-kakak, kita mulai nggih karena sudah jam 10:09. Kita mulai mawon, pripun kakak-kakak, kita mulai nggih. Kita nanti 90 menit 2 JB itu kurang lebih sampai jam 11.30-an gitu nggih, 11.30 nanti kita akan selesai. Kita mulai mawon nggih. Nih kakak. Siap. Kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam dan semua di ruang virtual ini. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Terdengar Kak. Ya, alhamdulillah. Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Kak Sinta karena di sini anginnya sembripit, takutnya sinyalnya kabur kanginan Kak Sinta. Untuk kesepakatan bersama seperti setiap kita tatap maya, yang pertama diharapkan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon bila saat kakak tidak berpendapat, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak semua, pada sesi kita kali ini, ya tentu saja kakak-kakak pasti sudah mempelajari materi modul 1.5 di LMS. Nah, nanti kita kuatkan di tatap maya kita pada pagi hari ini. Yang pertama diharapkan nanti peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kemudian di agenda kita sesi kali ini yaitu yang pertama nanti backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, kemudian yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, di aktivitas 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Backward design itu sebelum ini kakak-kakak pernah mendengar belum? Backward design itu seperti apa? Apa istilahnya dulu? Pernahkah mendengar backward design, kakak-kakak? Monggo, ada yang pernah mendengar backward design? Belum. Belum, J. Pada awal program PKG, pada awal program PKG itu saya juga sama kakak-kakak seperti kakak-kakak ini. Apa toh backward design itu belum pernah sama sekali mendengar backward design karena kan saya sendiri juga mungkin kalau yang dari guru penggerak mungkin sudah belum Bu Rina? Belum. Dari guru penggerak. Belum. Oh belum, ya karena saya sendiri juga bukan dari guru penggerak. Jadi waktu itu ikut PKG itu dari non guru penggerak dan saat mendengar pertama kali ini apa? Saya benar-benar kosong, belum pernah mendengar. Okay. Jadi nanti kita akan sedikit membahas tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sekarang menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Coba kakak-kakak bisa ketikkan di chat ya. Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK dari skala 1 sampai 10. Monggo silakan kakak-kakak bisa dituliskan di forum chat.
Monggo kakak bisa dituliskan di chat. Kak Wahyu 3. Kak Rina juga 3, Kak Agus 4. Kak Sinta 5. Mungkin Kak Wahyu bisa dijelaskan dari skala 1 sampai 3 Kak Wahyu menulis 1 sampai 10 nggih Kak Wahyu menulis 3. Bisa dijelaskan Kak kenapa menuliskan skala 3? Monggo Kak Wahyu. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya hanya sedikit mengerti sebenarnya tentang kurikulum Merdeka itu, hanya serampangan aja. Yang saya tahu dari kurikulum Merdeka itu hanya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, terus lebih inklusif dan berbasis proyek, cuma itu aja yang saya tahu. Mungkin nanti ada yang menambahkan. Terima kasih waktunya. Nah itu malah kakak pengetahuannya tentang kurikulum Merdeka malah lebih banyak nih. Jadi saya mengetahui tentang istilah inklusif, saya itu waktu pertama kali mengikuti PKG ditanya seberapa pemahaman. Saya benar-benar untuk kurikulum Merdeka itu karena waktu itu kan kita langsung ditunjuk, kita langsung kurikulum Merdeka gitu nggih, tanpa adanya diklat, tanpa adanya pemahaman dahulu, kita hanya mempelajari lewat PMM gitu nggih Kak. Sebenarnya sama seperti Kak yang disampaikan Kak Wahyu. Jadi serampangan kita langsung secara otomatis beradaptasi langsung gitu nggih, tanpa kita gimana atau sebenarnya kurikulum Merdeka seperti itu nggih Kakak. Nggih, kemudian Kak Anes nih, Kak Anes menjawab 7,5. Berarti luar biasa nih Kak Anes nih. Monggo Kak Anes bisa disampaikan. Terima kasih Kak. Bisa terdengar nggih? Bisa Kak, bisa. Kalau ini pertanyaannya kan tentang kurikulum PJOK, bukan kurikulum Merdeka ya. Iya. Tadi jawabannya kan kurikulum Merdeka yang sebelumnya. Ini pertanyaan tentang kurikulum PJOK. Kenapa saya nulis 75? Yang penting di atas KKM gitu aja. Jawabannya kalau saya. Iya betul. Wah, keren. Lulus Kak, lulus. Ya itu tentang kurikulum PJOK ya, yang saya tahu bertujuan kurikulum PJOK itu bertujuan untuk mengembangkan potensi fisik, keterampilan motorik serta kesehatan mental dan sosial siswa. Ya, itu Kak. Nah, terkait dengan kurikulum PJOK bukan kurikulum Merdeka pertanyaannya. Terima kasih Kak itu. Ya terima kasih koreksinya Kak. Ya untuk pertanyaan kita yang ini kurikulum PJOK nggih. Kurikulum PJOK. Jadi karena tentu saja kakak-kakak semuanya sudah mengajar PJOK itu tidak hanya sebentar gitu nih Kak. Tapi saya rasa semuanya memiliki pengalaman yang luar biasa dengan berbagai macam kurikulum, ya, kurikulum yang berganti-ganti gitu nggih. Kemudian Kak Agus mungkin menjawab 4 Kak Agus. Kenapa Kak Agus? Ya. Menurut saya untuk pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
dalam kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional siswa. Jadi kebutuhan pokok siswa itu setidaknya terpenuhi dalam kurikulum ini. Itu kira-kira Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus ya. Jadi tentu saja kita sebagai guru PJOK yang mau tidak mau kakak-kakak kita belajar tentang bagaimana kurikulum dalam PJOK itu, apa yang harus kita ajarkan ke siswa sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini nggih. Karena kurikulum itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman atau mungkin sesuai dengan menteri pendidikannya gitu nggih kakak-kakak nggih. Jadi kadang yang dulu TSP nggih, kemudian kurikulum 2013, kemudian sekarang kurikulum merdeka. Nah, kita sebagai guru PJOK nggih, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kurikulum kita, sehingga kita tetap bisa berpusat kepada siswa, kita bisa memfasilitasi siswa dengan sesuai zaman kurikulumnya gitu nih Kak. Jadi saya juga gini, kurikulum kita itu kan sebenarnya dari KTSP, kemudian kurikulum 13 gitu nih Kak. Kemudian Merdeka itu sebenarnya tujuannya kan bagaimana siswa bisa beraktivitas jasmani sepanjang hayat gitu ya. Jadi tidak hanya di pembelajaran PJOK saja, tapi bagaimana mereka bisa menerapkan apa yang sudah kita ajarkan di kehidupan sehari-hari mereka dan di masyarakat. Jawabannya beragam dan saya rasa kakak-kakak ini walaupun menulis 3, menulis 4, tapi saya yakin pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu lebih dari rentang nilai itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak bisa menuliskan kembali di kolom chat. Apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu seperti apa menurut kakak-kakak? Monggo kakak-kakak silakan bisa menulisnya di kolom chat.
Oke, baik. Sudah banyak yang mengisi ke forum chat ya ini nggih. Kak Agus sudah, Kak Tanta, Kak Rina, Kak Alfian, Kak Anes, Kak Wahyu, Kak Sarjem, Kak Agus. Tujuan pelajaran PDO di sekolah untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Meningkatkan anak keseluruhan produksi. Kak Rina. Oke, baik. Mungkin saya akan kakak-kakak menyampaikan dari jenjang apa berbeda jenjang gitu deh. Dari Kak Rina yang dari TK, mungkin bisa disampaikan Kakak. Kak Rina yang dari jenjang TK mungkin Kak. Yeah. Ya, baik. Tadi Anggi, karena memang saya sedang belajar ini tentang teori PJOK, gitu ya. Jadi saya melihat-lihat kepean gitu, textbook gitu ya. Kalau secara textbook memang pembelajaran PJOK itu ya, apalagi kalau kita kemudian kaitkan dengan kurikulum merdeka ya, maka peserta didik dapat menunjukkan ya kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak ya spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar. Nah, menurut saya karena analisa itu ya kemudian ada analisa pengetahuan yang benar karena memang sekarang ini kalau menurut kurikulum merdeka kita sangat menghargai peran siswa ya, ketertarikan siswa ya, minatnya, bakatnya itu harus benar-benar guru itu mengerti banget gitu ya, sehingga segala sesuatu yang kita berikan kepada anak-anak itu memang benar-benar diminati anak ya. Kemudian anak-anak itu benar-benar mengerti itu secara pemahaman mereka ya. Setelah mereka paham baru mereka melakukan ya. Beda kalau dengan kita dulu ya, yang penting anak-anak ikuti gurunya gitu ya. Jadi seragam, kabeh podo gitu ya, semuanya sama. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini harapannya memang anak-anak itu melakukan karena dia paham, dia mengerti, dia menyukai pelajarannya itu gitu ya. Kemudian dari situ nanti akan tumbuh kreativitas ya, kreativitas. Kemudian kalau kreativitas itu kalau dihargai nanti akan mampu ya mengembangkan tidak hanya nilai PJOK-nya yang bagus ya, tetapi nanti akan berkembang ya dalam keterampilan dia hidup dan sebagainya dan seterusnya itu ya, terkait dengan pelajaran yang lain itu akan sangat mempengaruhi ya, saling mempengaruhi gitu ya, seperti itu harapannya, seperti itu. Tapi memang kemudian yang repot kan kemudian gurunya ya, karena ini diferensiasi itu pasti akan ada karena muridnya tidak hanya satu gitu ya, masalahnya kan di situ. Nah, kita punyanya cuma lapangan basket ya, bisanya kan maaf ya satu basket itu, padahal minat anak itu mungkin ada yang renang, ada yang voli, nah itu ya. Nah itu maka kemudian pinter-pinternya ya, ya itu kemarin itu aksesibilitas ya, kita ada keterbatasan di situ ya. Jadi kemudian kita ya pinter-pinternya kita dengan media yang ada ya, misalnya lapangan basket ya, kita upayakan itu bisa menarik ya untuk anak-anak ya, entah dari gaya kita yang menyampaikan bahwa mungkin basket ini bisa bikin anak bla 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 gitu ya, sehingga mereka termotivasi ya. Jadi kita pintar-pintar memotivasi ya. Kalau kita kembalikan lagi kepada anak TK ya, anak-anak TK itu lebih sederhana gitu ya. Kemarin kalau main bola anak-anak bisa melempar gitu ya, anak-anak senang ya, insya Allah. Kalau urusan PJOK ini untuk anak TK sangat menyenangkan ya, karena memang dunianya anak-anak TK itu motorik kasar berkembang di situ, senang ya, asal gurunya baik itu pasti senang gitu ya, akan asal ada medianya gitu juga anak-anak senang ya. Bahkan terkait dengan diferensiasi ya, itu kita mencoba yang memasukkan tidak hanya motorik kasar, tapi juga afektif, kemudian kognitif ya. Ketika melempar bola, anak-anak itu boleh memilih, misalnya gurunya bilang bola merah gitu ya, anak-anak ambil yang merah, masukkan gitu ya, kan kognitifnya juga ikut. Nah kemudian ketika anak-anak boleh acak mengambil, dia menyebutkan warna apa yang diambil, itu juga sudah kognitif masuk. Kemudian nanti dari sisi afektif, anak-anak juga bisa belajar antri gitu ya, tidak berebut ya, seperti itu. Nah mungkin itu ya, maaf ya jadi kemana-mana.
Ya, terima kasih Kak Rina, luar biasa sekali pemaparannya, sudah komplit nggih. Walaupun ibaratnya Kak Rina ini bukan dari PJOK nggih, dari TK nggih Kak, tapi guru penggerak alhamdulillah. Nah, tetapi pemahaman Kakak tentang pembelajaran PJOK itu sudah luar biasa sekali dan juga menerapkannya di anak-anak TK gitu nggih. Walaupun mungkin kalau secara napa nggih belum, saya bukan dari PJOK, tetapi pemahaman Kakak sudah luar biasa sekali gitu ya tentang pembelajaran PJOK. Nah, sekarang saya ingin yang dari jenjang SD mungkin ada pendapat lain mungkin dari jenjang SD. Kak Alfian ya, Kak Alfian dari SD nih, Kak Alfian. Monggo silakan Kak bisa memaparkan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah gitu Kakak. Monggo yang dari SD silakan. Oke, baik. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Dengar tidak ya? Selamat siang Kak. Terdengar ya. Kakak, terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya kakak fasilitator. Dari tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah, kalau menurut saya pribadi ya ini, nanti mungkin bisa ditambahi dan juga bisa disanggah kalau ada kesalahan. Kalau dari yang saya tulis di sini, yang pertama untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Mungkin kalau untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain ya, kalau secara keterampilan, terutama pada kemampuan secara fisik, itu untuk pembelajaran seperti misalnya kalau di jenjang SD, jenjang SD itu seperti bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya itu kan jarang ya, kecuali memang ada aktivitas dari gurunya itu untuk dibuat secara pembelajarannya secara dengan kegiatan di luar mungkin, nah kayak gitu baru menggunakan aktivitas. Tapi kalau pembelajaran PJOK kan keterampilan secara fisiknya biasanya kan dengan pembelajaran yang seperti kita ajarkan dalam sehari-hari, misalnya kita bermain bola besar, bola kecil, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengembangkan kebugaran tubuh. Sebenarnya kalau untuk kebugaran tubuh siswa itu kan berbeda-beda. Niatan kita mungkin pengen semuanya, tapi yang namanya peserta didik kan ada yang mungkin dia suka sekali dengan mata pelajaran PJOK, tapi ada juga yang dalam pembelajaran PJOK-nya itu dia hanya ikut aja, tapi ketika untuk aktivitas yang menggunakan fisik dia agak kurang suka. Jadi mungkin secara kebugarannya tidak sama seperti yang peserta didik yang lain yang mempunyai kebugaran tubuh yang lebih baik. Mungkin seperti itu juga ada. Kemudian kesehatan dari pembelajaran PJOK sendiri, untuk kesehatan itu sangat penting, terutama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita belajar seperti adanya PHBS, kemudian kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti cuci tangan, sikat gigi, kemudian membawa bekal sarapan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu dari pembelajaran PJOK yang menurut saya sangat baik ya dari tujuannya. Kemudian sikap-sikap sportivitas dalam olahraganya. Nah, dari manfaatnya sendiri, kalau kita bisa menyampaikannya ke peserta didik, sikap-sikap seperti ini kan bisa juga dikembangkan di kehidupan sehari-harinya mereka, atau bahkan di mata pelajaran yang lain seperti sportif terhadap temannya, tidak berbuat curang, dalam hal apapun kan bisa diterapkan. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfian. Untuk berikutnya yang dari jenjang SMP mungkin ada Kak Tanta.
Monggo Kak Tanta yang dari jenjang SMP mungkin ada yang Ya, berbeda. terima Silakan kasih Kak Tanta. atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya akan mencoba untuk menjawab yaitu untuk SMP ya, karena SMP itu secara fisik itu sudah besar-besar. Kebanyakan kalau di SMP saya itu sudah sangat suka dengan bola-bola besar yang bermain, misalnya sepak bola, bola basket, atau bola voli. Sehingga tujuan dari pelajaran PJOK adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual ya. Terutama adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang kita lihat anak-anak sekarang tingkat kebugaran jasmani itu agak lumayan rendah. Karena ya itu tadi ada permainan lain misalnya karena HP atau apa sehingga peran jasmani yang agak rendah. Itu mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini ya, sejak SMP sejak dini yaitu kita ajarkan yaitu tentang mengembangkan secara fisik dulu ya, saat olahraga ya secara fisik, misalnya setiap hari Jumat itu ada senam, ada jalan sehat, terus mengajarkan cara berolahraga yang benar yaitu dengan teknik-teknik ya untuk SMP, karena kalau untuk SMP sudah teknik-tekniknya sudah agak lumayan bisa, sehingga kita bisa mengajarkan teknik bermain sepak bola secara yang benar, bola basket yang benar itu bagaimana, dan mengembangkan keterampilan motorik ya, itu keterampilan motoriknya harus kita kembangkan supaya agak terampil. Terus mengembangkan juga kemampuan fisik ya, tujuannya dari pelajaran ini mengembangkan kemampuan fisik supaya tidak cepat lelah, tidak cepat mudah lelah, mudah sakit ya itu. Terus untuk mengembangkan pengetahuan dan penalaran dengan memberikan teori-teori di kelas sebelum memberikan pelajaran secara fisik gitu ya. Terus mengembangkan penghayatan nilai-nilai yang baik, misalnya kita dalam berolahraga mengajarkan fair play, terus bisa menerima, kalau bertanding bisa menerima kekalahan ya, dan menerima apa adanya walaupun sudah berusaha, tapi kalau dalam bertanding kalah ya kita terima. Terus membiasakan pola hidup sehat ya, bisa kita ajarkan ya, misalnya makan makanan yang sehat, terus kebersihan badan, terus membantu siswa menjadi lebih terampil dalam bermain itu ya, membantu terampil yang bermain. Terus selanjutnya, karena PJOK itu bukan hanya sekedar mengajarkan keterampilan berolahraga dengan menguasai cabang olahraga tertentu, karena setiap anak mempunyai keterampilan sendiri. Di SMP saya yaitu banyak yang seni juga, sehingga kita lebih mengutamakan proses dan perkembangan gerak ya, tidak mengutamakan prestasi, walaupun ada 1-2 anak tapi banyak yang mempunyai prestasi lain misalnya seni atau yang lainnya, sehingga dalam perkembangannya kita lebih mengutamakan proses perkembangan gerak peserta didik dari waktu ke waktu ya. Setelah itu bisa untuk mengembangkan anak secara keseluruhan bukan hanya melalui perkembangan secara jasmani, tetapi bisa tidak hanya melalui fisik saja, melainkan juga mengembangkan secara mental, emosional, sosial, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tujuan PJOK kakak-kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tanta, lengkap sekali, luar biasa sekali, nggih. Ada jadi dari setiap jenjang itu ada spesifik tujuan tertentu, nggih, karena menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dari anak didik kita gitu, nggih. Nah sekarang yang dari SMA mungkin ada perbedaan kembali dari SMA. Kak Jatmika, monggo Kak Jatmika. Yang dari SMA Kak Jatmika. Kak Jatmika. Oke, terima kasih. Monggo Kak Jatmika bisa disampaikan. Baik,
Sebenarnya jawabannya tadi sudah sangat lengkap sekali dari Pak Alfian sama Bu Rina nggih. Itu di awal tadi sudah disebutkan banyak sekali, intinya untuk tujuan dari pembelajaran PJOK secara pribadi saya sendiri itu ya ini sekedar menambahkan saja karena tadi sudah sangat lengkap. Jadi kalau saya harus menambahkan jawaban lagi nanti takutnya hanya mengulang jawaban yang sebelumnya. Intinya tujuannya jelas untuk mengembangkan anak dari aspek fisik, kegiatan jasmaninya itu dari aspek fisik, terus dari aspek mental, sosial, emosional, dan intelektual. Seperti itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yoga. Ya, jadi intinya sebenarnya di semua jenjang itu memiliki tujuan yang sama, hanya nanti bagaimana caranya kita mengemas sesuai dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita gitu deh kakak-kakak. Ya, terima kasih kakak-kakak atas pendapatnya, luar biasa sekali. Kemudian ya, menurut capaian pembelajaran PJOK di sini yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetisi dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Sebenarnya dari tujuan capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum itu sudah kakak-kakak sampaikan semuanya. Ini sebenarnya sudah secara lengkap kakak-kakak sampaikan. Berarti pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ya seperti yang saya sampaikan tadi, nilainya lebih dari yang kakak-kakak tuliskan tadi di kolom chat gitu ya. Nah, terlepas dari kurikulum apapun selama ini, kakak-kakak yang sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan. Jadi tadi kakak-kakak sudah menjawab tentang tujuan mata pelajarannya seperti apa, walaupun berbeda kurikulum, tapi saya rasa baik itu kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum yang sekarang Merdeka, saya rasa sebenarnya tujuannya itu sama. Ya, hanya mungkin tadi perbedaannya adalah kurikulumnya gitu guys. Tapi kalau untuk PJOK pada dasarnya sama ya, tentang gerak fundamental, gerak bagaimana anak-anak bisa bergerak secara jasmaninya lebih baik gitu ya, bergaya hidup sehat, menerapkan fair play. Itu sebenarnya di kurikulum apapun yang sudah kita lewati sama gitu ya Kak. Nah, sekarang saya ingin kakak-kakak menuliskan kembali atau langsung kalau misalkan mau berpendapat silakan langsung berpendapat dalam konteks kurikulum Merdeka. Menurut kakak-kakak, apakah tujuan-tujuan yang tadi kita pelajari, yang tadi kita diskusikan itu apakah bisa dicapai dalam konteks kurikulum Merdeka gitu? Monggo kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chat atau bila langsung berpendapat silakan.
Mungkin Kak Agus bisa memberikan tanggapannya. Oh, Kak Agus, apakah tujuan ini bisa dicapai? Ya, terima kasih. Untuk mengenai tadi pertanyaan itu ya, mengenai konteks kurikulum merdeka yang kaitannya adalah memberi keleluasaan terhadap untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga anak itu merasa nyaman di sekolah untuk belajar, bermain, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga akan mengembangkan kemampuan secara maksimal. Kemudian secara pengetahuan, anak itu juga merasa nyaman di ruang kelas. Kita kan juga mengembangkan untuk P5-nya ya, berkaitan dengan pengembangan keahlian atau kemampuan siswa dalam P5 itu untuk memperluas pengetahuan praktek berkaitan dengan kesehatan atau untuk pertumbuhan pada peserta didik, sehingga akan maksimal mendapatkan pengetahuan di sekolah. Itu kira-kira Kak Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi dalam konteks kurikulum merdeka tentu saja bisa kita capai dengan maksimal. Oke. Kemudian memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, kita sudah ada CP baru nggih Kakak. Saya rasa Kakak sudah memiliki semua nggih Kakak tentang CP yang terbaru. Nah, acuan kita adalah pada capaian pembelajaran yang baru. Ya, di sana nanti kita diberikan keleluasaan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena kan kadang mungkin seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Monggo Kakak ada yang mau berpendapat tentang bagaimana caranya kakak-kakak memastikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Kak, mungkin Kak Sarjiem mungkin bisa memberikan pendapatnya. Coba saya berpendapat ya. Bila mana silakan. kurang atau salah, mohon maaf ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran ya. Anak-anak kita beri dulu pengenalannya untuk pembelajaran itu agar nanti tujuan pembelajaran pada saat mana mau menuju ke permainan anak-anak itu terampil apa tidak itu seperti itu. Jadi diberi pengenalan seperti kalau mau lempar tangkap bola, saya mau mengajar lempar tangkap bola, anak-anak saya ajak bermain dulu yang sesuai ada lemparannya, ada menangkapnya seperti itu. Apakah anak-anak di situ nanti bisa melempar sasaran yang dituju, umpamanya saya menembak burung seperti itu loh, dibuat permainan kotak itu, terus anak-anak membawa bola melemparkan ke sasaran yang dituju. Apakah anak-anak itu bisa atau tidak? Seperti itu Bu Chandra. Terima kasih penyampaian saya. Bila kurang mohon dilengkapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Adakah pendapat lain atau dari kakak-kakak tentang pertanyaan ini?
Monggo Kak yang mau berpendapat. Kak Topik mungkin? Ada Kak Topik? Kak Taufik Upsabandi. Oke, sepertinya baru sibuk berat Kak Topik ini. Oke, mungkin saya satu lagi untuk pertanyaan ini. Kak Imron, mungkin Kak Imron. Monggo Kak Imron. Kak Imron Suryawan. Iya, halo Bu. Mohon maaf telat tadi. Oke, monggo Kak Imron. Silahkan berpendapat. Yang pertanyaan apa nggih? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, gitu Kak. Bagaimana cara Kakak memastikan bahwa oh yang saya ajarkan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, gitu Kak. Oh, iya. Kalau saya tujuan pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah dibuat, yang nantinya dapat memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Kak Imron atas jawabannya. Langsung kita. Nah, di sini kita akan mempelajari sama-sama menguatkan tentang proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Jadi backward design itu ada 3 tahap dalam pengembangannya, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini untuk backward design, Jadi kalau biasanya metode penilaian itu dibawa di terakhir, tapi dalam backward design itu metode penilaian itu berada di setelah identifikasi capaian pembelajaran. Oke, kakak-kakak. Kemudian pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang aktivitas kita yang nanti kakak untuk backward design itu nanti bisa kakak pelajari di LMS, kemudian bisa kakak pelajari di modul selanjutnya di modul 1.6 itu nanti kakak-kakak akan lebih dalam mempelajari tentang backward design, kemudian menyusun modul ajar dengan backward design nanti ada di modul 1.6 gitu ya kakak. Kemudian yang aktivitas kedua kita hari ini akan materinya adalah menyusun program PJOK. Nah, menurut kakak kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu betul atau salah, Kak? Monggo kakak-kakak bisa dijawab di forum chat. Pertanyaan pertama kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah?
pertanyaan kedua, mungkin nanti bisa langsung aja ini karena waktu kita nanti hanya sampai jam 11.30. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ada 3 pertanyaan ya, ada 3 pernyataan. Nanti kita akan lihat 3 pernyataan ini benar atau salah. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu pernyataan kedua. Dan pernyataan ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kita akan lihat pernyataan mana yang benar, gitu nih kakak. Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah ya kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga kurang tepat. Yang benar adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah ini kakak-kakak tadi dari diskusi kita di awal sudah, saya rasa sudah memahami lebih dari apa yang kakak-kakak tulis dalam penilaian tadi. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka yang pertama yaitu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Ini komponen kurikulum ya. Kemudian mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kenapa? Jawabannya adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita dan kebutuhan dari peserta didik kita. Ya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dalam penyusun program itu dapat relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini adalah kurikulum merdeka kita saat ini. Nah, sekarang mari kita berbagi cerita bagaimana saat kakak-kakak menyusun kurikulum. Oke. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo kakak bisa dituliskan di kolom chat. Oke. Ini seperti enggak gitu. Ya, sepertinya ini kakak-kakak sudah beberapa yang sudah saya baca itu kakak sudah menjawab di LMS hanya beberapa. Nah, silahkan kakak-kakak menuliskan di kolom chat bagaimana kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Monggo silahkan kakak bisa dituliskan.
Baik kakak-kakak, oke. Kak Sarsia menjawab. Yang pertama alokasi waktu, kemudian materi, indikator yang sesuai kebutuhan, sasaran dan tujuannya, kemudian media yang dibutuhkan, yang kelima penilaian atau hasil pembelajaran. Ini menurut Kak Sarjio. Mungkin untuk berpendapat nih, saya minta Kak Nasika yang belum terdengar suara. Kak Nasika, bagaimana Kak Nasika selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo Kak Nasika. Ini dari jawaban Kak Agus, merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial peserta didik dengan melakukan analisis kebutuhan siswa untuk memahami minat dan kemampuan siswa, kemudian menyusun pembelajaran yang jelas. Ini menurut Kak Agus. Kita ya mungkin dari jawaban dari Kak Sajiem dan Kak Agus, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut kakak, ini yang pertanyaan yang kedua. Menurut kakak-kakak, apa saja? Oh ya, Kak Nasika. Kak Nasika. Maaf tadi. Baru disambi adik. Kak Nasika. Ya, di pertanyaan kedua, apa yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid-murid di kelas PJOK? Monggo kakak silahkan bisa berpendapat. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Sesuatu yang bernilai, jadi mungkin coba saya catat, mungkin untuk menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, yang jelas kita dalam penyampaian materi itu bisa anak-anak serap dengan baik. Makanya kan kita sebagai guru itu dalam menyusun itu menyusun kurikulum yang sesuai dengan PJOK itu kan harus sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan memahami kebutuhan dan minat siswa terkait aktivitas dan olahraga itu. Jadi yang jelas sesuatu yang bernilai itu ya yang anak-anak serap apa yang kita
apa yang kita sampaikan itu bisa diserap dengan baik oleh siswa. Seperti itu, Bu. Maaf ya terbelit-belit sambil. Terima kasih Kak Nasika. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Anes mungkin. Kak Anes. Kak Anes. Masihkah di tempat Kak Anes? Terlempar, Bu. Oh terlempar Kak Anes. Oh, mati listrik tadi ya? Iya, tempatnya Kak Anes masih mati listrik. Oke, mungkin Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Baik, terima kasih. Akan saya coba menjawab. Mungkin nanti kalau kurang tepat bisa dibenarkan. Yang saya anggap bernilai dari yang dipelajari peserta didik itu adalah bagaimana setiap individu itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Menurut saya seperti itu. Monggo kalau ada yang memberikan jawaban yang lebih tepat, monggo. Terima kasih Kak Wahyu. Jadi apa yang kita ajarkan harapannya adalah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan gitu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Bentar. Mungkin ada yang berpendapat kembali? Mungkin sedikit menambahkan, Kak. Monggo silahkan Kakak. Ya, baik ya. Ya di dalam modul ya mungkin yang saya baca, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang nilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang pertama itu adalah keterampilan fisik ya, mengembangkan kemampuan motorik kasar seperti lari, lompat, melempar. Kemudian yang penting ya untuk nanti dikombinasikan untuk berbagai jenis olahraga ya, dikembangkan untuk berbagai jenis olahraga. Kemudian kerjasama tim, yaitu mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan strategi dalam bermain itu. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan kebugaran, memahami konsep kebugaran jasmani, pola makan, dan kemudian jaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian ada nilai sportivitas ya, mengajarkan sikap fair play, menghargai lawan, dan menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada. Kemudian disiplin dan ketekunan. Kemudian yang masih ada keterampilan dasar olahraga, yaitu memperkenalkan berbagai cabang olahraga dan teknik dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dengan baik. Kemudian kesadaran lingkungan, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan melalui kegiatan di luar ruangan dan olahraga yang berkelanjutan. Kemudian ini pengelolaan stres. Nah ini yang di TK cocok, pengelolaan stres, yaitu mengajarkan cara-cara untuk mengelola stres dan emosi melalui aktivitas fisik ya. Karena memang anak-anak pagi itu ngasih protein ya, masih pada ngantuk ya, sebetulnya pengen masih tidur, sudah harus berangkat ke sekolah ya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Rina, secara jelas sudah memaparkan tentang apa saja yang bernilai untuk dipelajari. Ini memang mengembalikan mood anak itu secara psikologis penting ya Kak Rina, karena bagaimana anak-anak kita itu dalam mengikuti pembelajaran PJOK itu bisa dengan bahagia gitu ya intinya. Apalagi untuk anak-anak TK, bagaimana mengkondisikan mood anak biar anak itu semangat gitu dalam pembelajaran PJOK, dan nantinya imbasnya adalah ke pelajaran yang lain gitu ya. Kalau di PJOK, apalagi PJOK itu kan biasanya di awal, di pagi hari. Nah nanti dengan pembelajaran PJOK yang tadinya menarik itu tadi, bisa moodnya itu bisa mempengaruhi di pembelajaran berikutnya gitu, akan semangat kembali gitu nih Kak Rina. Iya, setuju. Terima kasih Kak Rina.
Nah, kemudian bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku sekarang. Saya rasa tadi yang sudah disampaikan Kak Rina, Kak Wahyu itu sudah menjawab ini nih, dengan membuat pembelajaran kita yang bisa mengaplikasikan semua tujuan pembelajaran itu tadi sehingga anak-anak bisa moodnya bagus untuk pembelajaran PJOK, anak-anak bisa berpartisipasi yang lebih dalam pembelajaran PJOK. Nah, nantinya proses itu tadi, proses pembelajaran yang kita lakukan dengan menarik tadi bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan, yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini gitu kakak-kakak. Tadi sudah saya rasa sudah banyak disampaikan di awal tadi juga sudah kakak-kakak sampaikan tentang bagaimana caranya kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku gitu nggih. Mungkin langsung saja kita 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, kemudian waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Nah, 6 faktor ini yang mempengaruhi perkembangan atau pengembangan program PJOK. Jadi setiap kita membuat suatu program kurikulum PJOK, kita melihat dari 6 faktor ini. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, karena dalam pembelajaran baik PJOK maupun pembelajaran lainnya itu tidak bisa kalau kita tidak berkolaborasi dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita juga melakukan kolaborasi itu. Kemudian waktu waktu pelaksanaan, kemudian alokasi jamnya, dan cakupan dan tahapan serta teknologi. Teknologi tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi juga nantinya akan mempengaruhi faktor pengembangan karena banyak sekarang pembelajaran PJOK itu guru-guru sekarang sangat-sangat kreatif nih kakak, sangat-sangat kreatif. Guru-guru PJOK pun bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran PJOK. Jadi tidak di lapangan pun, karena saya melihat itu ada di beranda-beranda di TikTok, di YouTube itu banyak guru yang kreatif. Di lapangan pun mereka bisa menggunakan teknologi dengan dikolaborasikan dengan gerak jasmani. Gitu. Jadi saya rasa inilah faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Oke. Nah, untuk aktivitas ketiga ini kita akan berdiskusi tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, ya tadi ya kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum. Oke, tadi yang sudah kita bahas, kira-kira menurut kakak apa kata kuncinya? Monggo kakak bisa dijawab di kolom chat.
Monggo Kakak bisa berpendapat. Mungkin oke, ini Kak Sarsium sudah menulis ya, monggo Kak Sarsium bisa langsung disampaikan. Silahkan. Ya, Ya, monggo silakan Kak. ya. Gini Kak Chandra, menurut saya ya, pembelajaran olahraga yang diberikan anak-anak itu bisa menginspirasi anak-anak itu menjadi senang dan senang untuk segera masuk sekolah. Umpamanya ya dia itu Jani males belajar berangkat sekolah karena sedikit dia itu kurang enak badan. Tapi kalau ada pelajaran olahraga dia segera bergegas berangkat. Karena terinspirasi ke olahraga yang diberikan guru itu sangat menyenangkan dan bisa menginspirasi untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya atau lainnya. Seperti itu Bu Chandra. Jadi materi pendidikan olahraga dibuat menyenangkan, memberi kenyamanan, dan memberi semangat baru untuk anak tersebut. Begitu, mohon dilengkapi bila mana kurang. Oke, terima kasih Kak Sarsium yang disampaikan Kak Sarsium bahwa esensinya pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang dinantikan gitu nggih. Ya, dinantikan, membuat semangat gitu. Nah, sekarang kita akan jawab. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi karakteristik kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Oke, fokus pada materi esensial ini adalah berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi karakter ini yang seperti tadi yang sudah berulang kali kita bahas ya dari awal, itu tentang pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Itu kita sudah bahas dari awal tadi nggih, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Nah, untuk pengembangan kompetensi dan karakter ini kan kalau dalam kurikulum itu kan bisa kita berikan di intrakurikuler. Intrakurikuler itu saat kita pembelajaran gitu nih Kak. Kemudian ada di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu di luar pembelajaran. Kemudian ada yang namanya lagi kokurikuler. Kokurikuler itu yang mendukung intrakurikuler. Jadi bisa disampaikan di luar pembelajaran tapi dengan materi yang masih sama seperti yang kita sampaikan di intrakurikuler gitu ya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran.
yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini tadi juga sudah kita bahas, sudah kita sampaikan bahwa kurikulum dalam setiap satuan pendidikan itu bisa berbeda dengan menyesuaikan kebutuhan pengembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan juga lingkungan sosial setempat, gitu ya kakak-kakak. Ini yang nantinya kakak-kakak bisa pelajari kembali di dalam LMS. Sudah ada nggih? Nggih. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih lanjut dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun secara segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti ini. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat kakak-kakak bila dikaitkan dengan pembelajaran PJOK, seperti apa dari pendapat Ki Hajar tentang maksud pendidikan itu bila kita kaitkan dengan pembelajaran PJOK. Mungkin Kak Sinta, mau Kak Sinta bisa memaparkan atau memberikan pendapat tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan pembelajaran kita di PJOK. Monggo Kak Sinta. Kak Sinta? Baik, Kak Chandra. Halo, terdengar? Ya, terdengar Kak Sinta. Baik. Saya akan coba jawab ya Kak Chandra nanti. Tidak tepat nanti mohon Gitu nggih. Ya, silahkan Kak Sinta. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Kak Chandra sampaikan tadi, itu sebetulnya Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia ya Kak Chandra. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut itu kemudian diejawantahkan menjadi dasar-dasar pendidikan termasuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah atau PJOK. Jadi dasar-dasarnya antara lain yaitu pendidikan untuk semua. Jadi bahwa pendidikan itu termasuk PJOK itu adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, kemudian tanpa memandang gender atau latar belakang budayanya. Yang ia perjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, bahkan anak-anak yang mohon maaf disabilitas. Kemudian yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Jadi pendidikan harus memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Dalam pendidikan PJOK tentu saja banyak sekali lokal yang sering kali kita sampaikan kepada anak-anak dalam pembelajaran PJOK, seperti misalnya kita memberikan permainan tradisional kepada anak-anak karena nyatanya Kak Chandra, faktanya pada
pada hari ini anak-anak tidak tahu apa permainan tradisional kecuali dia diberikan oleh guru olahraganya di sekolah. Maka dia akan tahu bahwa di permainan tradisional ternyata ada gobak sodor, kemudian ada kalau di tempat saya ada Sunda Manda, kemudian ada lompat tali yang menggunakan karet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang holistik, atau pendidikan itu tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Nah, ini tentu saja terdapat dalam pembelajaran PJOK. Jadi antara apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan jasmani itu saling berkesinambungan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan karakter. Pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan itu akan mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, kerjasama, gotong royong, kemudian membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Tentu saja kegiatan-kegiatan ini banyak kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama saat pembelajaran PJOK. Kemudian yang kelima adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, Kak Chandra. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kaitannya dengan PJOK, tentu saja kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana ber-PHBS. Dan ber-PHBS itu tidak bisa dilakukan 1-2 kali. PHBS adalah sebuah pembiasaan yang nantinya akan dibawa oleh anak-anak kita sampai sepanjang hayat, yang nanti akan terus-menerus dilakukan. Kemudian yang terakhir, Kak Chandra, bahwa pendidikan adalah sebagai alat pembebasan. Jadi pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ki Hajar Dewantara menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan pendidikan PJOK, tentu saja kita tidak membeda-bedakan tadi yang disebut di paling atas tadi ya, bahwa termasuk anak-anak inklusi atau anak-anak disabilitas itu mendapatkan hak yang sama untuk pembelajaran PJOK agar mereka dapat menjadi berprestasi seperti dengan teman-temannya atau sebayanya yang normal. Dia bisa menunjukkan bahwa walaupun difabel, walaupun disabilitas, dia juga bisa berprestasi seperti anak-anak pada umumnya. Mungkin seperti itu, Kak Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cinta. Nah, kakak-kakak semua sudah secara lengkap, secara runtut telah disampaikan Kak Cinta tentang apa yang tadi kita sudah pelajari nih, tentang bagaimana pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan ke dalam pembelajaran kita PJOK sudah secara lengkap, jelas disampaikan oleh Kak Cinta. Terima kasih Kak Cinta karena telah merangkum dari apa yang kita pelajari di modul 1.5 ini. Gitu nih kakak-kakak. Terima kasih. Sama-sama Kak Chandra. Nah, pada sesi akhir kita sudah masuk ke sesi akhir pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Peserta dapat memahami kriteria karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan peserta mampu memahami penyusunan dalam program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini tujuan akhir kita. Nah, kemudian untuk kakak-kakak di
1.5 ini kita memang membahas tentang backward design, cuman tidak secara lengkap gitu, kita hanya sekilas. Nah, nanti backward design ini akan kakak temui kembali di modul 1.6 di pertemuan kita yang akan datang deh, dan nantinya kakak-kakak silahkan setelah ini mempelajari modul 1.6 yang dimana nanti kakak menyiapkan sebelum ke pembelajaran kita ke tatap maya, silahkan nanti kakak menyiapkan satu modul ajar atau RPP bebas, bebas yang nantinya kita akan diskusikan di tatap maya berikutnya. Ya, tatap maya berikutnya itu kita pada hari Kamis tanggal 3, ya, tanggal 3 Oktober nanti untuk tatap maya berikutnya. Nanti kita di tatap maya hari Kamis besok lebih kepada diskusi tentang nanti kakak siapkan modul ajarnya. Mungkin nanti bisa dilihat di LMS seperti apa alurnya. Kemudian kita akan bertemu kembali di hari Kamis tanggal 3 Oktober gitu ya kakak. Nah, untuk sesi kita pada siang hari ini sudah cukup. Adakah pertanyaan tentang LMS atau apa kak? Monggo tugasnya silahkan bisa disampaikan. Oke, kemarin yang asesmen awal, apa namanya? Yang belum ya kak, mengingatkan bagi yang belum itu bisa dilihat kalau tidak salah di kuesioner ya kak. Yang kemarin belum bisa ada di kuesioner, kemudian menjawab 2 atau 3 pertanyaan itu sepertinya ya, asesmen kompetensi awal itu kemarin yang sudah disampaikan Kak Ahmad kemarin, Kak admin ya di grup itu. Nanti silahkan bisa dibuka di semua modul di awal-awal itu nih Kak, di awal sendiri itu setelah fakta integritas atau kalau tidak salah, kemudian kakak bisa buka di kuesioner itu nggih kakak-kakak. Ya, untuk pembelajaran kita pada pagi siang hari ini ya, pagi sampai siang hari ini kita cukupkan sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo salah satu memimpin doa untuk menutup. Mungkin Kak Rina, silahkan Kak, bisa dipimpin kita untuk berdoa untuk penutup kita. Monggo Kak Rina, bisa dipimpin. Oke, Kak Rina nggak mendengar. Terdengar suara saya nggih Kakak? Oke, langsung saja nggih untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian dengan membaca syukur. Untuk yang beragama Islam bisa membaca hamdalah, untuk yang lain bisa menyesuaikan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bisa open cam. Siap, G. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Jika ada saya banyak salah, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kakak-kakak. Terima kasih.
Orientasinya jam piro, Sin? Ya. Orientasi jam 1. Bareng Wati bareng berarti ya? Bareng Wati. Tapi enggak aku streaming YouTube. Oh, entok ngendi? Entok apa? Entok kampus ngendi? Jakarta. Jadi udah di itu di apa? Di piloting yang Zoom sama yang streaming YouTube di list itu loh. Kan jurusannya. Ternyata dilalahnya saya jurusanku itu streaming YouTube. Oh. Si Nasika aku mau entuk Indonesia bagian timur ya, Nas. Wis metu. Nasika itu Indonesia bagian timur deh. WIT. Podo Mas Alfian, Cendrawasih. Oh. Cendrawasih. Papua. Untungnya iki daring ya. Berapa bulan daring Mbak Widow? 1 bulan. Tapi kan itu apa? 3 bulan kasus yang PPG yang kemarin. Cuman kita mandiri lewat PNS.